Bagaimana perumpamaan antara orang-orang yang beriman dengan ahli kitab? Seperti ada seseorang yang begini, saya terjemahkan secara bebasnya begini. Umumnya orang dalam bekerja, umumnya ya, rata-rata pengennya kerjanya waktunya nggak lama. Betul jemaah? Betul, pertama. Yang keduanya, gajinya besar. Betul. Ini keumuman manusia. Pengen kerjanya itu waktunya singkat, gajinya besar. Ya. Ini adalah keinginan setiap orang. Nah, karena ini keinginan setiap orang, fitrah manusia seperti itu, Rasul buatlah perumpamaan yang kalian sendiri itu tidak akan bisa mengingkari. Enggak mungkin ada orang yang mengatakan, enggak, saya pengennya kerjanya siang malam, gajinya kurang nggak apa-apa. Kayaknya nggak ada. Ya. Nah, bagaimana Rasul mengatakan perumpamaan ini disebutkan bahwa ada seseorang, misalnya ini ada ya majikan bos, ya, dia mengatakan begini, siapakah di antara kalian yang mau bekerja untuk saya dari mulai pagi jam 6 jam 7 lah sampai waktu duhur, saya gaji kalian dengan 1 kirot. 1 kirot itu ukuran dahulu pada zaman Nabi. Ya mungkin kalau hari ini ya saya gaji, misalkan kalau hari ini kan kirot itu ukuran aja, ukuran. Tetapi perumpamaan di situ bukan kirotnya, tetapi ya yang lebih dari itu adalah apa? Adalah tentang pahala atas keimanannya, begitu. Pahala yang keluar dari keimanannya. Saya gaji kalian itu 100.000 dari pagi sampai duhur. Kemudian orang-orang Yahudi senang. Ya, wah, lumayan ini. Ya, 100.000, biasanya orang kerja dapat 100.000, berangkat jam 7, pulang jam 5 sore. Ini enak nih, sampai duhur kerja mereka. Mau saya begitu. Ya, kalian kerja. Kemudian orang ini, bos tadi, majikan tadi mengatakan, yang keduanya, siapa di antara kalian yang mau kerja untuk saya dari ba'da duhur sampai asar, saya gaji sama 1 kirot. Maka orang-orang Nasoro senang. Oh, saya mau. Ya, mendingan saya ini dari duhur sampai asar 1 kirot. Kalau tadi orang Yahudi dari pagi sampai zuhur, panjangan mana waktunya? Pagi sampai zuhur. Nah begitu. Ya. Orang Nasoro mau, iya senang, saya mau bekerja untuk itu. Ya, karena waktunya singkat. Kemudian Rasul mengatakan yang ketiganya, ya, Rasul mengatakan, man ya'malu li min salatil asri ila an taqiba syamsu ala qirataini. Rasul mengabarkan, perumpam lagi, bos tadi, majikan tadi mengabarkan lagi, siapa di antara kalian yang mau bekerja untuk saya dari setelah asar sampai sebelum matahari terbenam. Jadi kalau asar misalnya ya jam 4 lah, kalau setelahnya ya kurang lebih, kadang kan bisa maju bisa mundur dikit, ya kurang lebih misalnya jam 4 sampai tenggelamnya matahari kurang lebih
Kalau matahari tenggelam itu terbenamnya 5:30 misalnya, berarti 1,5 jam. Kalau dari duhur ke asar 2 jam, ya 2 jaman lebih lah, lebih dikit. Maka perumpamaan ini Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang mau bekerja untuk saya dari mulai setelah asar sampai sebelum matahari terbenam, saya kasih dia 2 kirot. Nah, berarti 200.000 misalnya begitu. Ya kita anggaplah 200.000, saya kasih 200.000. Maka Rasul mengatakan, fa'antumhum, mereka yang mau itu adalah orang-orang yang beriman, yaitu dari kalian. Rasul menyebut fa'antumhum, kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya. Dengan waktu yang singkat dan gajinya besar. Ya. Dan yang mau menerima ini apa? Yang mau menerima ini adalah apa? Orang-orang muslim. Yang mau beriman dengan ini adalah orang-orang muslim. Yang mau menerima dengan kerja yang singkat, gajinya besar itu orang-orang muslim. Maka setelah gajian, nah setelah dibayar kan, mulai setelah dibayar 1 hari, nih kamu ya tadi kamu yang pertama kerja dari pagi sampai duhur 100.000, kamu dari duhur sampai asar 100.000, kamu yang ketiga dari asar sampai sebelum maghrib 200.000. Nah yang 2 ini protes begitu. Yang 2 ini protes, nggak terima. Apa kata mereka? Faqadibatil yahudu wan nasoro. Maka nggak terima. Orang-orang ahlul kitab tadi nggak terima. Ya. Faqalu, kemudian mereka protes dan mengatakan, malana aktsara amalan wa aqalla ajran. Mereka mengatakan, ya, bagaimana mereka itu apa? Mendapatkan gaji yang lebih besar padahal kerjanya paling singkat. Kami nggak terima, begitu. Kami nggak terima. Kita kerjanya lebih lama, tapi apa? Tapi kita gajinya lebih sedikit. Nah begitu. Maka Rasul mengatakan dalam peribahasan ini, perumpamaan ini, Rasul mengatakan, hal naqastukum min haqikum syai'a. Apakah gaji kalian dikurangi dari yang sudah dikabarkan? Enggak, mereka jawab enggak. Tadi 100.000 kasih 100.000. Yang ini dari jam sekian sampai jam sekian dikasih 100.000. Ya dikasih, enggak dikurangi sama sekali. Qalula, mereka jawab enggak. Fadzalika fadli wa u'tihi man asya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan karunia-Nya bagi siapa yang dikehendaki. Ya, bagi siapa yang Dia kehendaki. Begitu pula di dalam seorang itu permisalan seorang mukmin dengan ahlul kitab. Kenapa dikatakan mereka demikian? Karena mereka tidak beriman kepada Nabi SAW, sehingga ya mereka beriman kepada para nabi-nabi sebelumnya tidak menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena kunci setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengimaninya, membenarkan kabarnya, melaksanakan perintahnya, bahkan mencintai Nabi SAW. Dengan itu Allah memberikan, terserah Allah yang Dia memberikan kebaikan ataupun kurang, maka Allah yang telah memberikan. Dan Allah sebutkan apa? Dalam ayat tadi yang kita bahas yang pertama, Allah berikan keutamaan bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW dan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, dan beriman kepada seluruh para nabi dan rasul, la nufarriqu baina ahadim minhum, tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Inilah yang disebut dengan ya, perumpamaan yang Rasul menyebutkan dengan apa? Dengan seorang yang bekerja. Kenapa enggak mau? Padahal sudah disampaikan. Kenapa menolak? Padahal sudah dijanjikan. Maka jangan kalian itu, ya janganlah kalian menyesali, dan janganlah kalian menjadikan kal murka, ya, tetapi hendaklah kalian, ya hinalah kalian sendiri dengan sebab apa yang kalian lakukan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang menjadikan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad mendapatkan 2 kali lipat lebih besar di dalam perumpamaan ini? Ya. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus, Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana tadi Al-Qur'an sebagai ilmu
sebagai apa? Ilmu, sebagai nur cahaya. Kenapa? Karena orang kerja saja ya, orang kerja misalnya. Ukuran dia mendapatkan gaji besar ataupun kecil itu bukan hanya dalam waktu, tetapi dalam ilmu. Ada orang kerja 1 jam bisa dapat 1 juta. Ada. Bahkan ada yang lebih dari itu, 1 jam. Bukan karena tenaganya, bukan karena waktu, tapi ilmu, maknanya begitu. Ada seorang yang bekerja cuma 1 jam, itu dapatnya sekian juta. Ya. Ada, karena ilmunya. Ya, misalnya ya dokter aja kan dapat diperiksa ganti itu 1 jam berapa pasien tuh, gitu kan? Karena cuman dilihat center, tanya-tanya, tulis resep, dapat duit itu 1 jam biasa 10 orang. 10 orang itu berapa tuh? Nah, belum lagi dengan kondisi masing-masing sakitnya. Sehingga kenapa agama Islam ini yang beriman kepada Nabi SAW mendapatkan keutamaan lebih besar karena Allah telah menurunkan ilmu, yaitu Al-Quran tadi. Sebagai apa? Sebagai ilmu, sebagai cahaya agar manusia punya apa? Punya dasar di dalam beriman dan di dalam meyakini apa yang Allah turunkan. Berbeda kalau orang nggak punya ilmu. Ya. Mas mau kerja di sini? Iya. Punya kemampuan apa? Saya nggak tahu, Pak. Pernah pengalaman bekerja? Belum. Terus? Iya, pengangguran. Nggak ada punya kemampuan apa atau sekolahnya lulusan apa? Nggak ada, Pak. Udahlah, kamu kerjanya ya misalnya kamu sebagai apalah misalnya Pak? Ya sebagai keamanan misalnya, ya itu kan ya mungkin kalau keamanan masih mending ada kemampuan bisa bela diri misalnya. Nah, kamu misalnya sebagai apa? Kebersihan, office boy misalnya. Ah, seperti itulah. Ya. Kenapa? Karena orang-orang mukmin diibaratkan mereka itu telah mengetahui ilmu dan telah mendapatkan kemuliaan dengan diturunkannya Al-Quran sehingga mereka mendapatkan kebaikan yang pertama ini. Mendapatkan cahaya yaitu mendapatkan dasar kemampuan ilmu dan keimanan. Kemudian yang kedua, bahwa agama Islam ini, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW mendatangkan kemudahan dalam agama. Kemudahan. Jadi dalam Islam tidak ada syariat yang sulit, nggak ada. Semuanya itu mudah. Bayangkan syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau orang mau tobat itu dibunuh. Dibunuh. Pak, saya tobat, Pak. Kamu tobat? Iya, Pak. Ini udah eksekusi. Tuh. Itu zaman dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Syarat mereka demikian. Kalau pakaiannya ada yang terkena najis, itu digunting, dipolongin. Nggak boleh dipakai yang kena itu. Bayangkan kalau apa? Seandainya itu diterapkan untuk kita hari ini. Banyak orang yang mati. Ya, kenapa? Karena banyak dieksekusi mati, pengen tobat. Dan baju mungkin banyak yang bolong. Baju banyak yang bolong. Ya. Maka bagi umatnya Nabi Muhammad ini yang beriman kepada Nabi Muhammad mudah. Cukup beriman dengan taubatan nasuha. Cukup bertobat dengan taubatan nasuha. Tanpa harus dieksekusi. Ya. Sehingga kemudahan ini mendatangkan kemanfaatan yang luar biasa banyaknya. Kemudian juga agama Islam ini yang beriman kepada Nabi Muhammad memberikan solusi. Solusi apa? Karena agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Contoh fitrah manusia itu cinta terhadap harta. Dalam Islam tidak dilarang orang mau jadi kaya, silakan. Mau kayanya kaya apa, silakan. Tetapi ingat, dari cara yang baik, ya, ingat apa carinya dari cara yang halal. Silakan kalian kaya. Tetapi ingat, hendaklah kalian ikuti cara untuk mendapatkan harta itu. Dan kemana untuk dikeluarkannya. Ya. Ini sesuai. Atau misalnya Allah memberikan fitrah kepada manusia memiliki syahwat. Laki-laki cinta ke perempuan wajar, umum. Atau perempuan cinta ke laki-laki, ya umum. Sehingga tentang fitrah ini Allah berikan kemudian apa? Menikah.
Coba kalau nggak nikah, berat. Ya. Makanya aneh ketika apa? Fitrah ini harus dilawan. Ya. Oh, saya nggak menikah karena saya adalah ahli ilmunya, karena saya adalah pemuka agamanya. Ya, ya mungkin nggak nikah tapi zina banyak. Kenapa nggak bisa? Karena itu fitrah. Fitrah itu apa Ustadz? Gawan bayi lah itu gampangnya begitu. Tahu gawan bayi nggak? Ya, dari lahir itu sudah ada fitrah, orang itu punya syahwat. Ya. Sehingga ya Allah memberikan jalan. Itulah kemudahan-kemudahan dalam Islam. Bukan untuk ditahan, bukan untuk sampai karena ini sebagai pemuka agamanya, kemudian nggak boleh menikah orang suci, loh ya repot. Ya, tetap nggak bisa, berat. Akhirnya banyaklah ya perbuatan-perbuatan yang merusak dirinya dan juga orang lain. Ya, begitu. Makanya ada tulisan di sana, ya, ada tulisan, ya, pendeta juga manusia, begitu tulis buku, ya buku, ya. Ya karena apa? Itu tadi fitrah. Ya, fitrah manusia. Allah menjadikan agama Islam penuh dengan kemudahan, ya, penuh dengan apa? Kemudahan. Sehingga fitrah cinta kepada lawan jenis itu apa? Umum, tetapi jalannya seperti apa? Ya. Bayangkan kalau di dalam agama Islam dibuat seperti itu, ngeri jemaah. Nanti banyak ustadz yang jadi pensiun dini, ya, iya jemaah. Wah enggak jadi ustadz aja loh, kenapa enggak boleh nikah? Kok saya pengen nikah nggak ada begitu. Tapi kan ternyata apa? Diberikan kemudahan, ya. Dan juga kemudahan yang lain di dalam agama Islam bukan hanya paling yang besar, kemudahan di dalam syaratnya dan juga di dalam keringanan-keringanan. Bayangkan sholat 5 waktu. Awal pertama kali Allah perintahkan berapa kali? 50 kali. Mampu kita itu sholat 50 kali dalam sehari semalam? Berat. 5 kali aja masih banyak orang yang nggak mau sholat, betul? Ya. Besok lagi taat, besok lagi akhirnya bablas nggak sholat. Apalagi 50 kali dalam sehari. Allah memberikan keringanan dengan pahala yang sama seperti 50 kali. Zakat. Allah perintahkan zakat berapa yang harus dikeluarkan, wajib dikeluarkan berapa setelah memenuhi syaratnya? 2,5. 70 berapa? 77 setengahnya. Monggo buat jenengan. Coba kalau dibalik 77,5 itu yang dikeluarkan jenengan, yang buat jenengan 2,5. Kalau gitu saya jadi orang miskin aja lah, Tat. Ya. Puasa Ramadan Allah wajibkan berapa? Sebulan. 11 bulan istirahat nggak puasa pun nggak apa-apa, maknanya begitu. Kenapa ya? Karena yang wajib cuma sebulan. Bayangkan kalau seandainya yang diwajibkan 11 bulan, yang 1 bulan istirahat. Kuat antum? Sebulan aja kadang lama bener. Apalagi 11 bulan. Semuanya dalam syariat Islam memberikan keringanan, kemudahan, dan juga keringanan, kemudahan, tetapi pahalanya besar. Itu kenapa? Karena kuncinya adalah bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Ada yang mau bertanya, jamaah? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Cukup? Ya, silakan Pak. Cukup Pak? Iya, iman kepada Nabi Muhammad SAW adalah mutlak karena ini termasuk dari rukun iman. Ya, termasuk dari rukun iman. Ya, bahkan seandainya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada kitab-kitab, tapi satu, maaf saya nggak beriman kepada Rasul misalnya, maka imannya batal semuanya. Iya, jangankan Rasul aja,
semua rukun iman yang disebutkan dalam hadis Rasul, ya, rukun iman itu yang 6 itu salah satu aja. Entah itu Rasulnya yang nggak diimani, entah itu hari kiamatnya, entah itu tentang takdir, itu berarti imannya batal semuanya. Begitu pula di dalam beriman seluruh kepada para nabi, semuanya kecuali satu. Para nabi dan Rasul banyak apa sedikit? Banyak. Cuma satu dia nggak beriman. Misalnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad, sama aslinya dia nggak beriman ke semuanya. Atau misalnya ada orang Islam beriman kepada Nabi Muhammad, tapi satu dari seluruh para nabi dia nggak beriman kepada Nabi Isa, sama imannya dia batal. Kenapa? Karena satu untuk dia dustakan, satu seorang nabi dia dustakan, maka aslinya dia mendustakan seluruh para nabi dan Rasul. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Kaumnya Nuh mereka apa? Wa kadzabat qaumu Nuhin mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan para rasul, disebutkan begitu. Padahal kaumnya Nuh itu enggak berimannya kepada satu, Nabi Nuh satu, tetapi Allah sebutkan wa kadzabat qaumu Nuhin mursalin. Seluruh para nabi, kaumnya Nuh itu enggak beriman kepada seluruh para nabi. Semuanya, walaupun enggak ketemu, mereka udah enggak beriman kepada seluruh para nabi. Kenapa? Gara-gara cuma satu, dia enggak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Gitu, Pak. Apalagi di dalam iman, ya. Yang Rasul saja dari sekian banyak Rasul, satu orang dia tidak beriman, maka apa? Menjadikan imannya itu batal kepada para nabi semuanya, walaupun cuma satu. Entah itu Nabi Muhammad, entah itu Nabi Musa, entah itu Nabi Sulaiman, maka apa? Maka ya tidak boleh mengimani sebagian dan tidak mengimani sebagian, harus semuanya. La nufariqu baina ahadi minhum, kata Allah. Tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka satu dengan yang lain. Semuanya semuanya amanna, kami beriman kepada mereka semuanya. Allahu a'lam bishawab. Itu, Pak. Nah. Cukup jemaah? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali dalam ya bahasan dari ya kitab ya tentang keutamaan dan kesempurnaan syariat Islam ini. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.